Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua rencana-rencana kegiatannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini dan kita akan membahas terkait dengan berbagai macam polemik yang sedang muncul diperbicarakan di kota pahlawan tercinta kota Surabaya. Pekan lalu pemirsa, media pemberitaan di kota Surabaya tengah diramaikan dengan adanya berita terkait dengan polemik atau konflik yang melibatkan institusi pendidikan dengan pengurus RW tempat sekolah tersebut berada, yakni SMP dan SMA Kristen 2 Petra Surabaya bersama dengan pengurus RW setempat terkait dengan iuran keamanan yang memang sebelumnya diberitakan bahwa beberapa waktu sebelumnya sudah naik dari 25 juta ke 32 juta hingga akhirnya 35 juta rupiah per bulan, yang mana saat itu pihak sekolah tidak berkenan untuk membayar iuran keamanan dan hingga berakhir pada adanya penutupan akses jalan oleh warga setempat. Namun kita patut bersyukur rupanya masalah tersebut tidak berangsur-angsur terlalu lama karena Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi telah mempertemukan kedua belah pihak dengan mediasi dan akhirnya menemukan kesepakatan. Dan berikut informasi sebelumnya untuk Anda. Tidak ingin konflik sekolah Petra dan pengurus RW perumahan Tompotika berlarut, Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi turun tangan memediasi kedua pihak hari Senin. Wali Kota mendatangi pengurus sekolah Petra, berdialog dan kemudian bersama-sama menggelar pertemuan tertutup dengan pengurus 3 RW di perumahan Tompotika di satu di antara rumah ketua RW. Tidak butuh waktu lama, kedua pihak akhirnya bersepakat mengakhiri konflik. Wali Kota menyebut konflik terjadi karena komunikasi kurang berjalan dengan baik. Lila ini enggak, sehingga Petra yang melakukan sendiri. Jadi terkait dengan keamanan, jalurnya masuk sekolah, terus kedua terkait dengan kemacetan itu nanti Petra. Sehingga Kami tidak lagi menjadi bebannya, tidak menjadi bebannya di RW ini. Dan yang terpenting tadi, bukan RW itu menerima siswa 10 juta loh. Sementara itu, Lili Asegaf, perwakilan pengurus RW menegaskan untuk menghindari pemberitaan negatif, pihaknya tidak akan menerima iuran dari sekolah Petra lagi. Kami ini mau kekeluargaan, karena Petra ini bukan baru 1-2 tahun ada di sini, 40 tahun yang berdampingan dengan kami. Tidak tahu kenapa baru kemarin kok bisa timbul hal-hal yang tidak ya mungkin ini ridha Allah buat kita untuk cari jalan keluar dan mungkin akan lebih dekat. Hasil mediasi dengan pengurus RW perumahan Tompotika disambut baik sekolah Petra. Petra akan berperan aktif mengurai kemacetan di perumahan, termasuk membangun fasilitas umum di perumahan sebagai bagian dari program CSR. Petra nanti akan melakukan CSR untuk melakukan pembenahan di lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan, ataupun terjadi kemacetan urainya lebih cepat. Kami juga bekerjasama nanti dengan Dishub untuk membantu kami memberikan perhitungan bagaimana caranya supaya lalu lintas ini bisa terurai dengan lancar di daerah Tompotika. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik sekolah Petra dengan pengurus RW perumahan Tompotika Surabaya berawal dari kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan dengan kenaikan iuran yang semula 32 juta menjadi 35 juta per bulan. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, Wali Kota Surabaya sudah mengambil tindakan di mana memediasi antara kedua belah pihak dan akhirnya pihak RW tidak akan lagi memungut adanya iuran keamanan kepada sekolah Petra, melainkan nanti Petra akan secara berinisiatif mengeluarkan tenaga keamanan berjumlah 8 orang di masing-masing gerbang akses untuk memperlancar arus lalu lintas selama jam berangkat dan juga pulang sekolah saat berlangsung, yang memang warga mengatakan seringkali terjadi macet di sana. Dan untuk membicarakan terkait dengan masalah ini, apakah ini menjadi salah satu masalah satu-satunya di kota Surabaya atau justru menjadi fenomena gunung es, kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Bro Josiah Michael, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bro Michael. Ya, pagi. Kabar sehat, Bro? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga menemani kami berdua ada Bapak Roni, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Jatim. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi. Sehat, Pak Roni? Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Saya barangkali ke Bro Michael terlebih dahulu. Bro Michael, sebagai anggota Dewan, bagaimana Anda melihat terkait dengan polemik ini? Apakah ini memang menjadi kasus yang baru satu-satunya terjadi atau justru menjadi fenomena yang tertutupi di bawah permukaan air seperti fenomena gunung es? Ya, kalau bagi kami, selama kami turun ke masyarakat ini kita lihat memang potensi untuk konflik seperti yang terjadi di Petra ini masih cukup besar di kota Surabaya. Karena sebetulnya banyak dari pengurus RT maupun RW ini yang masih belum paham mengenai apa yang mereka boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Okay. Jadi kalau kita lihat sih ya, memang seperti fenomena gunung es kalau ini, kalau kita lihat.
Baik, jadi memang ini menjadi salah satu hal yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau terkait dengan boleh atau tidak boleh yang dilakukan oleh para pengurus RW di masing-masing wilayah di Kota Surabaya. Ya. Pak Roni, kalau kita berbicara masalah tahu boleh atau tidak boleh, nah terlepas dari mengetahui itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tapi apakah tindakan-tindakan seperti memungut iuran secara sepihak itu dikategorikan sebagai tindakan koruptif atau bagaimana, Pak Roni? Tidak bisa otomatis dianggap sebagai tindakan koruptif. Karena koruptif itu kan apakah ada penyalahgunaan. Tetapi itu bisa dibaca sebagai sebuah tekanan. Bahkan yang berbahaya bisa dipersepsi sebagai pungutan liar. Apalagi kalau pungutannya itu di luar ketentuan yang diatur oleh Perwali 112 tahun 2022. Nah, jadi setiap pengurus RT, RW harus sangat hati-hati, terutama di Kota Surabaya untuk menyikapi karena ada aturannya dan itu harus dikuasai betul, jangan sampai keluar. Nah, kalau muncul persepsi dari masyarakat, itu kan risiko yang tadi sudah disebut akibat komunikasi yang tidak lancar misalnya. Nah, karenanya sangat disarankan dalam setiap pengambil keputusan sebaiknya bukan semata-mata bersandar pada keputusan rapat pengurus, tapi harus ada secara reguler pertemuan warga, sehingga semua paham. Saya yakin betul persoalan pertama adalah karena miskomunikasi. Siap, jadi memang terkait dengan apa yang terjadi untuk polemik antara sekolah Petra dengan pengurus RW setempat. Dalam hal ini kami tidak bermaksud untuk membesar-besarkan masalah tersebut, tapi bagaimana ini menjadi pembelajaran. Karena kita tahu bahwa institusi pendidikan di Kota Surabaya tidak hanya 1-2 yang berada di pemukiman penduduk. Nah, ini menjadi antisipasi pembelajaran supaya tidak kembali terulang di kejadian mendatang. Bro Michael, terkait dengan kasus yang akhirnya sekarang sudah selesai, sudah clear, Anda melihat terkait dengan bagaimana langkah Wali Kota Surabaya untuk mediasi, apakah ini langkah yang tepat atau justru harus ada tindakan tegas seperti bagaimana akhirnya perlu ditingkatkan kinerja pengurus RT RW di sana? Jadi kalau kita lihat dalam kasus ini yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini wali kota, kita lihat ya ingin meredam ya supaya tidak lagi membesar. Tetapi kalau saya yang inginkan, saya rasa juga semua warga inginkan adalah bagaimana penegakan aturan ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Nah, kalau kita mengacu kembali kepada Perwali 112 tahun 2022, tentu ada peranan lurah yang besar di sini seharusnya, dan itu yang harus ditingkatkan untuk mencegah hal ini terulang kembali. Oke, jadi sudah ada perwali yang mengatur terkait dengan bagaimana para pengurus RW ini mengadakan adanya iuran terkait dengan kepada seluruh pihak yang ada di sekitarnya. Nah, selaku kelurahan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota atau pemerintah daerah, ini juga wajib memberikan sosialisasi kepada para RW, RT di sekitarnya. Apakah ini sudah dilakukan dengan baik di Kota Surabaya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kita masih membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya, yakni polemik antara pengurus RW dengan institusi pendidikan yang terkait dengan adanya iuran keamanan bulanan. Nah, kalau kita berbicara masalah iuran bulanan, pemirsa, memang ini menjadi satu hal yang wajib dilakukan bagi warga yang tinggal di daerah tersebut untuk memastikan baik itu keamanan, kebersihan bisa tetap terjaga. Tapi kalau kita berbicara masalah iuran bulanan, pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, saya mendapatkan informasi bahwa Anda memiliki temuan satu kasus yang terjadi di wilayah Surabaya Barat yang mengatakan bahwa iuran warga bulanan di sana jika dikalkulasikan dalam sebulan ini justru nilainya lebih mahal dibandingkan dengan nilai PBB yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, ini satu kasus yang benar adanya atau bagaimana, Pak Roni? Ya, saya luruskan sedikit ya. Jadi kalau di total 1 tahun, nilainya lebih besar dari PBB dalam 1 tahun. Itu dilaporkan oleh warga dan didengar langsung oleh teman-teman dari KPK. Tapi saya harus sampaikan bahwa publik harus menyadari tidak semua hal yang kita sebut sebagai praktik terindikasi korupsi itu adalah urusan KPK. Ada yang jadi urusannya kepolisian kejaksaan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya bukan KPK, tapi KPK itu kan ada yang namanya Korsup, Koordinator Supervisi, yang tujuannya mencegah
Nah itu yang nanti akan ada koordinasi lintas APH. Jadi kasus di Surabaya Barat setahu saya tidak hanya satu. Oke. Jadi ada lebih dari satu. Tapi kalau kita mengacu apa yang terjadi kemarin di Surabaya Timur ini, itu saya mendengar informasi bahwa kejadian serupa, mungkin tidak sebesar itu nilainya, juga jamak terjadi di tempat-tempat yang lain. Dan itu di kota Surabaya? Di kota Surabaya. Oleh karenanya Pak Wawali itu harus berani untuk secara terbuka menelusuri kembali apakah RT dan RW di seluruh Surabaya ini dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika melakukan pungutan-pungutan, itu sudah sesuai dengan Perwali 112. Kenapa ini kita sampaikan? Sangat sederhana. Saya yakin betul bahwa belum semua pengurus RT RW itu membaca Perwali 112 tahun 2022. Bahkan kalaupun sudah membaca, belum tentu memahami betul maksudnya. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah. Komandannya ini yang harus introspeksi apakah sudah mempersiapkan mereka dengan sangat baik begitu. Nah, kalau ini ditemukan, maka ke depan harus sistemnya diubah supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi. Karena kasihan. Saya yakin betul bahwa ketika pengurus RW melakukan sesuatu, itu mereka punya niat sangat baik. Tetapi warga ketika protes itu juga merasa bahwa mereka dirugikan. Nah, berarti ada sesuatu yang harus dijembatani. Sesederhana, apakah proses pengambilan keputusan itu melibatkan warga? Dalam sistem demokrasi deliberatif itu kan sangat penting mendengar suara warga. Karena kalau dari situ kesalahan-kesalahan yang tidak perlu bisa kita hindari. Kalau tadi ada tarikan, ini korupsi apa enggak begitu kan? RT RW itu bukan pejabat negara. Betul. Jadi secara teknis kalau diharap-harapkan, oh nanti ini urusan sama KPK, nggak akan. Tetapi yang berbahaya menurut saya, ini justru buat Cak Eri dan Cak Ji. Ketika wali kota dan wakil wali kota mengetahui ada kasus seperti ini, maka harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, itu namanya pembiaran. Pembiaran itu berisiko. Kenapa saya katakan berisiko? Kelakuan-kelakuan yang dianggap merugikan rakyat, dan itu misalnya terkait dengan uang, kan nanti larinya ke pungutan liar, kemudian larinya kepada praktek korupsi, gitu kan. Korupsi yang paling umum kan terjadi 3 nih. Ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi. Nah, kalau pungutan liar itu kan terkait pemerasan. Nah, yang bahaya adalah ketika pejabat negara mengetahui bahwa praktek tidak tepat itu terjadi dan diam saja, itu namanya pembiaran. Nah, kalau pembiaran itu ada risiko-risiko terkait dengan Undang-Undang Tipikor. Gitu. Terima kasih. Bro Michael, kalau tadi Pak Roni sudah mengatakan terkait dengan fakta bahwa kasus serupa seperti di Petra melawan RW ini kasus yang jamak terjadi di kota Surabaya, walaupun nilainya tidak sebesar itu, bahkan di kawasan komplek permukiman pun juga ada hal yang demikian. Bahkan perwali juga sudah ada. Nah, apakah ini artinya perwali ini kurang disosialisasikan betul kepada tingkat RT RW atau bagaimana sebetulnya? Ya, jadi kalau kita berkaca dari kasus ini, sebetulnya perwali itu bukan hanya kurang disosialisasikan, tetapi memang seperti disampaikan oleh Pak Roni tadi, banyak pengurus RT RW, bahkan mungkin lurah yang tidak memahami mengenai aturan. Padahal sebenarnya sudah jelas di sana disampaikan bahwa pungutan itu harus wajar, itu yang pertama. Dan kedua, ketika menentukan jumlah iuran pungutan swadaya masyarakat ini harus ada musyawarah mufakat antara warga dengan pengurus-pengurus RT atau RW. Nah, ini yang mungkin dilupakan. Jadi nanti ada berita acara yang harus dibuat mengenai rapat tersebut. Nah, kemudian harus disampaikan kepada lurah. Nah, ini uniknya. Beberapa RT RW yang memang saya kenal, itu memang saya meminta mereka mengikuti perwali. Karena bagaimanapun juga aturan ini kan harus ditaati sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum. Yang kedua juga sebagai
pengaman bagi mereka bahwa mereka sudah mengikuti aturan. Nah, ketika para RT RW ini membuat dan menyerahkan ke lurah, lurah tidak mau menerima dengan dengan alasan bahwa tidak ada aturan seperti itu. Oke. Nah, ini kan jadi unik. Karena apa? Harusnya lurah yang di garda terdepan atau kepanjangan tangan pemerintah kota yang paling dekat dengan masyarakat harusnya paham hal ini. Nah, akhirnya waktu itu saya memberikan solusi ke mereka, ya sudah. Karena di dalam perwali itu ada klausa ketika lurah menerima ada waktu 7 hari untuk mengevaluasi. Ketika 7 hari tidak ada tanggapan dari lurah, berarti dianggap setuju. Nah, para RW RT ini saya minta supaya menyerahkan saja dan minta tanda terima. Nah, berarti setelah 7 hari lurah tidak menanggapi, kita anggap lurah setuju dengan isinya itu. Kemudian terkait besarnya iuran itu juga sudah dicantumkan di dalam perwali, ada angka yang wajar. Nah, ini yang agak sumir ya, mungkin ke depan harus diperbaiki dalam perwali ini, karena angka wajar ini kan masing-masing pihak berbeda-beda. Betul, tidak bisa dipukul rata dan tidak bisa sama antara satu dengan yang lain. Kemudian juga yang mungkin perlu ditambahkan, jadi nanti kita akan bicarakan juga dengan bagian hukum Pemkot Surabaya, yaitu mengenai pertanggungjawaban. Nah, karena kalau kita ngomong besarnya iuran terlampau besar, tetapi pertanggungjawabannya jelas, penggunanya jelas, saya rasa tidak ada masalah karena memang kebutuhannya segitu. Jadi itulah memang PR bagi pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan. Pertanggungjawaban yang jelas dan juga transparansi penggunaan dana itu menjadi satu hal kunci yang sangat penting, karena memang terkait dengan polemik yang melibatkan antara sekolah Petra dengan pengurus RW setempat ini. Di salah satu poinnya mengatakan bahwa memang Petra tidak mendapatkan laporan terkait penggunaan dana yang dibayarkan setiap bulannya, apalagi melihat jumlah tenaga kerja, tenaga keamanannya berapa, jika dikalikan dengan jumlah gaji bulanannya berapa, sehingga masih terlampau berlebih dan tidak mendapatkan laporan tersebut. Nah, ini menjadi penting untuk bisa dilakukan oleh semua pihak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya ingin langsung ke Bro Roni terlebih dahulu. Oh maaf, Pak Roni. Kebiasaan dengan Bro Michael, jadi manggilnya Bro Roni juga. Pak Roni, kalau kita berbicara masalah tadi, saya mungkin ingin menarik garis lurus antara polemik yang terjadi antara sekolah dengan RW, dengan perilaku koruptif, apakah ada benang merahnya atau tidak. Tapi kalau kita berbicara masalah korupsi ini kan gratifikasi, pemerasan, yang itu bisa anaknya adalah pungutan liar. Nah, lantas bagaimana setidaknya meskipun RT RW ini bukan ASN, bukan pejabat negara, menghindari hal-hal serupa, sifat-sifat serupa, apa yang harus dilakukan? Apalagi Anda sebagai orang yang sangat concern di bidang anti korupsi. Ya, terima kasih. Ada hal yang harus kita tegakkan ya. Kita sebetulnya tidak membahas secara langsung apa yang terjadi antara sekolah Petra dengan RW-nya di sekitarnya. Tapi kita angkat pada yang lebih tinggi, bagaimana pola perilaku antara warga dengan pengurus RT RW. Nomor satu yang mesti kita lihat adalah, saya sepakat kalau ada gedung terbakar, maka kita padamkan dulu. Jadi yang dilakukan oleh wali kota kemarin adalah memadamkan kebakaran. Tapi setelah kebakaran padam, tidak boleh ditinggal. Kenapa? Karena ada yang harus dirapikan. Satu, misalnya proses pengambilan keputusan, tadi sempat disinggung ya, bahwa proses pengambilan keputusan itu harus melalui rapat warga dengan seluruh prosedurnya. Yang kedua, sistem tata kelola yang baik. Dari 5 sistem tata kelola, ada 3 yang utama di sini menurut saya. Yang pertama, transparansi. Tadi juga sudah disebut. Jelas kemarin tidak terjadi transparansi. Kita juga tidak tahu apakah di RW-RW yang lain juga terjadi transparansi atau tidak transparan. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mungkin ada misalnya iuran 25 juta hanya dapat satu kwitansi 25 juta tanpa ada detil pengeluarannya untuk apa saja. Dan itu berisiko meskipun dibelanjakan dengan niat yang sangat baik, tetapi ketika laporannya itu tidak baik, orang bisa curiga. Ya, tentu. Nah, yang ketiga adalah responsibilitas. Ada tanggung jawab nggak? Kemarin ini kan udah selesai begitu aja.
Ya saya sepakat bahwa kebakaran diselesaikan. Gitu. Tetapi ini akan menjadi presiden buruk. Lain kali saya bikin salah nggak apa-apa, kan sesudah damai kesalahan saya dilupakan Terampuni, semua orang. ya. Gitu. Nah ini yang mesti dirapikan. Kalau boleh saran, kita ini kan punya kecenderungan sebagai manusia, kadang-kadang bisa melupakan mana urusan pribadi, mana urusan pekerjaan. Jadi yang namanya periodisasi itu mungkin penting. Kalau boleh dibilang ya RW maksimum 2 periode lah. Oke. RT maksimum 2 periode supaya terjadi peluang warga lain merasakan hal yang sama. Ya, ya, ya. Yang berbahaya adalah ada orang yang bersemangat mengurus, yang lain merasa kebetulan aku nggak usah repot, gitu. Nah maka terjadi seperti ini. Yeah. Jadi itu mesti clear gitu ya. Tata kelolanya dirapikan. Saya setuju sekali dengan model pelaporan-pelaporan yang tadi dibuat. Ada satu bagian lagi yang menurut hemat saya penting, yang agak terkejut saya terus terang. Kemarin disebut berkali-kali dana CSR. Yeah. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Lembaga pendidikan itu di bawah yayasan. Yayasan itu mengelola dana CSR dari para pihak yang jadi donatur. Misalnya ada perusahaan punya keuntungan, katakanlah 2%, 2,5% disumbangkan, boleh dikelola oleh yayasan. Nah kalau yayasannya kemudian mengeluarkan dana CSR, ya saya yakin itu semua hanya karena niat baik supaya nggak ada konflik. Iya, betul, Tapi betul. bukan pada tempatnya. Baik, baik. Kalau kita bicara misalnya pembersihan enceng gondok, sejauh saya tahu, tempat itu kan memang untuk pengendalian banjir. Itu tanggung jawabnya Pemkot. Ya, ya, Kenapa ya. harus dibebankan kepada lembaga Sekolah. pendidikan? Baik, baik, Nah, baik. hal yang seperti ini saya sebut sistem harus dirapikan sehingga ke depan kita hindari jangan sampai orang punya niat baik, kecelakaan seakan-akan jadi nggak baik. Oke, Terima baik. kasih. Bro Michael, kalau tadi Pak Roni sudah menyampaikan bahwa hal serupa yang terjadi antara Petra dengan RW ini hal yang jamak ditemui di kota Surabaya, walaupun angkanya tidak terlalu besar, bahkan di kawasan hunian juga terjadi. Nah, lantas sudah mengetahui bahwa barangkali penafsiran perwali juga sudah kurang oleh para pengurus RT RW. Ada apa pesan yang ingin disampaikan kepada warga kota Surabaya, baik itu pengurus RT RW, warga, atau bahkan pemerintah kota Surabaya juga tidak hanya sekedar memadamkan api, tapi juga merapikan seperti yang dikatakan Pak Roni. Oke, jadi jelas kita sebagai warga masyarakat ya, terutama yang untuk pengurus RT RW dalam setiap tindakan kita ataupun beban tanggung jawab yang kita miliki itu memiliki suatu tanggung jawab, Ya. ya itu yang harus menjadi perhatian. Jadi ketika kita mendapat jabatan sebagai pengurus RT atau RW bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu itu apa yang menjadi keinginan kita terus kita lakukan, tetapi ada koridor yang harus dipahami yaitu aturan-aturan yang membatasi. Nah, untuk pemerintah Kota Surabaya, jadi ini menjadi PR supaya warga ini, terutama RT RW ini memahami tugas dan fungsinya. Yeah. Kemudian apa yang menjadi kewenangan mereka. Saya sempat meminta kepada bagian pemerintahan pada waktu perwali ini terbitkan, yaitu membuat suatu infografis. Jadi supaya warga ini mengerti apa tugas RT RW dan kemana mereka harus mengadu ketika mendapat permasalahan. Kemudian juga RT RW ini juga lebih mengerti apa menjadi tugas dan fungsi mereka. Karena kalau kita ngomong membaca perwali, tidak semua orang ini bisa mengerti bahasa hukum ya. Ya, betul, Nah, betul. jadi ini tentu menjadi PR. Kemudian juga bagaimana pemerintah kota bisa lebih mengatur para lurah-lurah ini, garda terdepan ini ya. Yeah. Karena memang kita akui atau tidak, posisi lurah di Surabaya ini masih sangat lemah. Dan ini tentu yang jadi PR bagi wali kota dan wakil wali kota untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya kalau ini bisa ditegakkan dengan baik, warga bisa memahami tugas fungsinya dengan baik, lurah bisa memahami fungsinya, tugas fungsinya juga dengan baik, saya rasa konflik seperti ini akan bisa diredam ya, Ya, dan tidak terjadi lagi. Siap. Terkait dengan kepengurusan RT RW, Surabaya sudah mempunyai perwalinya, dan anggapan terkait dengan bahwa pengurus RT RW ini adalah negara dalam suatu negara, harusnya semakin ditiadakan karena sudah ada aturannya berlangsung, walaupun memang barangkali dalam penafsirannya atau dalam pengertiannya belum bisa dimengerti secara baik. Nah, ini menjadi tugas pemerintah kota Surabaya untuk memastikan bahwa lurahnya dan juga RT RW di lingkungan kota Surabaya paham betul terkait dengan perwali 112 tahun 2022 agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
datang. Terima kasih Bro Michael, terima kasih Pak Roni sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa di rumah, saya Oki Arisandi juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.